kita bersama-sama bersyukur karena anugerah Tuhan selalu besar buat kita, baru setiap pagi. Itu kata firman Tuhan dan kita tidak pernah kekurangan berkat-berkat Tuhan. Hari pun kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan belajar satu tema penting, yaitu memiliki pikiran Kristus sebagai strategi untuk tidak stres dan depresi. Mari kita lihat dari 1 Korintus pasal 2 ayat 16, saya bacakan buat kita. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Apa sih pikiran Kristus? Yaitu apa yang diajarkan Yesus, apa yang disampaikan Yesus, itulah pikiran Kristus. Nah, hidup Yesus ditandai dengan satu hal, yaitu dia hidup melayani dan memberkati. Dia memberikan hidupnya dan menyelamatkan orang. Dia menyembuhkan dan mengajar orang untuk hidup di jalan Tuhan. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, ada 4 hal yang selalu saya jelaskan kepada orang-orang supaya Anda jangan stres. Sebelum bertindak lebih jauh, milikilah 4 pemikiran ini di hidup Anda. Sebagai apa? Sebagai jembatan untuk tidak stres. Yang pertama ialah bertanyalah dalam diri Anda sebelum Anda berpikir sesuatu, sebelum Anda melakukan sesuatu, sebelum Anda memutuskan sesuatu, sebelum Anda tiba pada satu pilihan untuk hidup Anda. Apakah itu hal yang kecil atau hal yang besar, terutama pernikahan. Memilih teman hidup itu penting sekali. Pertimbangkan pikiran yang pertama. Pertanyakan dalam diri Anda, apakah pikiran saya, apakah perasaan saya, apakah sikap saya benar? Ini penting sekali. Nah, sesuatu yang benar harus kita pilih. Sesuatu yang benar harus kita ambil. Sesuatu yang benar harus kita jalani. Meski sulit, meski mahal harganya. Pertanyakan dalam diri Anda, apakah ini benar? Sikap, emosi, pikiran, keputusan, pilihan, dan segala macam. Terapkan di semua aspek hidup Anda. Bertanyalah, apakah ini benar? Dari mana kita tahu itu benar? Dan dari mana kita tahu tidak benar? Bacalah firman Tuhan. Ketika kita tahu firman Tuhan, kita bisa mengatakan ini salah dan ini benar. Oke, yang salah abaikan, yang salah pinggirkan, yang benar kita harus lakukan. Walaupun sulit, kita harus lakukan. Kenapa? Ending daripada segalanya akan indah. Tapi kalau kita mulai dengan salah, di ujungnya nanti terlalu besar risiko yang akan kita pikul. Yang pertama ialah pertanyakan, apakah ini benar? Hal yang kedua adalah kita bertanya, apakah pikiran saya ini baik menurut Yesus? Mengapa? Karena kita harus bertanya, selalu referensinya pada kehendak Yesus. Kita bertanya yang kedua adalah, apakah yang saya lakukan ini baik? Apakah saya lakukan ini memuliakan Tuhan yang sudah mati dan bangkit menyelamatkan hidup saya, yang memberi hidupnya untuk keselamatan saya, kehidupan saya. Nah, ini kita tanya kepada semua lini, misalnya pekerjaan atau bisnis. Apakah bisnis ini benar? Apakah bisnis ini baik? Apakah pekerjaan ini benar? Apakah pekerjaan ini baik? Kadang-kadang kita melihat dari prospeknya, aduh ini bagus sekali. Ingat Lot, waktu melihat lembah Yordan itu, dia begitu tertarik. Dan dengan kalkulasi dia, dengan spekulasi dia, dengan ising bisnis, dia pilih. Dan itu benar. Tapi dia tidak tahu endingnya seperti apa. Waktu dia masuk, dia sangat kaya. Waktu dia keluar, dia tidak punya apa-apa kecuali pakaian di badan. Untung dia masih keluar. Istrinya kemudian menjadi tiang garam. Jadi pertanyaan yang kedua adalah, apakah ini baik? Pekerjaan ini, bisnis ini. Ketika Anda menikah dengan A atau B, tanya, ini pria yang baik enggak? Ini wanita yang baik enggak? Jangan cuma lihat dari bedaknya. Jangan lihat dari, waduh, badannya sterek ya, ototnya bagus ya, aduh penampilannya handsome ya, orangnya punya pekerjaannya, datang, waduh penampilannya, bajunya bermerek ya, dan sebagainya dan sebagainya. Waduh bahasanya bagus ya. Dan lalu Anda kemudian memutuskan untuk menikah, tidak. Anda bertanya. Pertanyaan yang kedua ialah, apakah pilihan saya untuk menikah dengan dia baik? Anda harus cek dulu. Anda harus tanya dulu kepada diri Anda. Anda cek dulu sebelum membeli, teliti sebelum membeli. Kalau Anda sudah menikah dan salah, Anda tidak bisa mundur. Ya, dalam hal yang lain, melayani, Anda harus cek. Jangan-jangan kita pilih pelayanan yang di kota, padahal Tuhan mau kita ke desa. Dan kita menghindar ke desa dan mencari 1001 macam alasan karena pertimbangan kita adalah di kota lebih enak. Semua ada, semua dekat. Di sana listrik juga nggak ada. Ketika kita harus memilih, pertanyakan kepada diri kita, apakah ini baik? Ketika kita liburan, kita makan. Waktu Anda makan itu begitu mahal. Pertimbangkan orang lain. Begitu susah. Pertimbangkan. Apa saya beli baju ini? Gak kebahalan. Kenapa? Anda beli baju sampai ratusan juta.
Pertimbangan orang lain makan juga nggak ada. Pakai itu baik. Kalau tidak, Anda berlaku tidak adil. Pada berkat yang Tuhan kasih kepada Anda, seolah itu buat Anda saja. Tidak. Tuhan kasih Anda supaya Anda memberkati orang lain. Tapi kalau Anda makan, dan di tempat yang begitu mahal, Anda beli baju, beli sepatu, beli tas, beli mobil, sementara orang lain makan juga nggak ada. Anda berlaku tidak adil pada berkat yang Tuhan percayakan buat Anda. Seolah itu hanya buat Anda. Buat kesehatan Anda. Waktu Anda makan, ini makanan sehat nggak? Waduh, tapi gue suka sekali sama ini babi panggang. Iya, tapi pertimbangan kolesterol. Waduh, kalau udang bakar kayak gini, ini doain kesukaan saya. Kalau saksang kayak gini, saya suka sekali. Ingat itu keinginan lidah itu, leher itu, jangan sampai membuat kita sakit, menderita sakit. Kolesterol lah, darah tinggi lah, asam urat lah, ya, gula lah, dan segala macam. Pertimbangan loh. Kalau Anda sakit, pengaruh buat semua orang. Apalagi Anda kepala keluarga. Kalau Anda sakit, jalannya pincang, nggak bisa kerja, ada jadi beban buat keluarga, itu tidak baik. Jadi pertimbangkan dengan pertanyaan kedua, apakah yang saya lakukan ini baik? Hal yang ketiga adalah bertanya kepada diri kita, apakah yang saya lakukan ini? Apakah sikap saya? Apakah keputusan saya? Apakah pilihan saya? Apakah pikiran saya? Apakah tindakan saya memberkati orang lain? Ingat, karena untuk itu kita dipanggil. Nah, di sini kita harus menghadapi godaan egoisme. Di sini kita menghadapi tantangan seringkali menjadi batu sandungan. Firman Tuhan katakan, jangan karena makanan kita orang lain tersandung. Padahal olehnya Yesus telah mati. Sehingga dengan cara kita yang seperti itu, kita sedang membuat orang jauh dari Kristus. Kenapa? Gara-gara makanan kita, orang kemudian menolak untuk datang pada Yesus. Jadi apapun yang kita lakukan, coba tanya. Ini yang ketiga. Apakah yang saya lakukan ini? Apakah yang saya pikirkan ini? Apakah emosi saya? Apakah sikap saya? Keputusan pilihan saya? Apapun itu memberkati orang lain? Tidak. Kalau tidak, pertimbangan 1000 kali. Pertimbangan 1 kali. Kenapa? Karena kita tidak hanya memikirkan diri kita, ego kita, tapi juga orang lain. Karena apa? Kita dipanggil oleh Yesus, diselamatkan oleh Yesus, ditempatkan di sini. Untuk apa? Untuk menjadi garam dan terang, bukan untuk menjadi batu sandungan. Bukan gara-gara hidup kita, sikap kita, orang lain tersandung dan meninggalkan gereja. Orang lain pergi meninggalkan Tuhan. Saya ingin mengatakan bahwa kebanyakan orang Kristen yang menyeberang ke kepercayaan lain itu tidak ada yang benar motifnya. Saya sudah teliti, saya bisa bertanggung jawab dengan itu. Motivasi jelas. Mereka yang cari popularisme, ya, dukungan, simpatik, dan yang paling penting adalah mereka yang mencari posisi atau seringkali uang. Tapi orang-orang yang menyeberang ke Kristianan, saya berani pastikan, saya tidak pastikan 100%, tapi kebanyakan karena Tuhan bicara pada mereka. Karena Tuhan Yesus bicara pada mereka. Dan hati mereka digerakkan untuk datang pada Yesus. Dan ini yang saya katakan murni. Tapi orang-orang yang pergi meninggalkan Kristianan, saya yakin jangan-jangan dia belum percaya Yesus. Sebab kalau orang percaya Yesus, dia tidak mungkin pergi meninggalkan Yesus. Kenapa? Hanya orang-orang yang tidak mengerti cek ini harganya 1 triliun, itu yang kemudian membuang ceknya. Kalau dia tahu itu mahal sekali, dia tidak akan buang. Nah, kalau orang pernah berjumpa Yesus, tidak bakal meninggalkan Yesus. Tapi kalau dia sekedar Kristen, mungkin dia belum percaya Yesus. Atau mungkin dia di grassroots paling bawah, di mana dia tidak mengerti apa itu kekristenan. Dia ke gereja bahkan tidak mengerti kenapa ke gereja. Nah, orang-orang seperti itulah kemudian yang hijrah untuk berbagai motif dan tujuannya. Tapi ingat bahwa pertanyaan ketiga adalah, tanya pada dirimu, apakah yang saya lakukan ini, apakah sikap saya, pikiran saya dan semuanya membawa berkat buat orang lain atau tidak? Kalau tidak, hentikan, karena itu adalah hal yang buruk. Hal yang terakhir adalah begini, sebelum kita buat keputusan, sebelum kita memilih sesuatu, apa saja itu, atau apa pikiran kita, isi pikiran kita, atau apa isi perasaan kita, atau apa sebenarnya yang sedang kita rancangkan, rencana kita. Pertanyakan dengan pertanyaan yang keempat ini. Apakah yang saya lakukan ini, yang saya pikirkan ini, bermanfaat nggak buat hidup saya? Untuk iman dan pertumbuhan karakter saya? Itu pertanyaan. Apa manfaatnya buat orang lain? Apa manfaatnya buat bangsa ini? Apa manfaatnya buat gereja? Tanya itu. Sebab yang kita lakukan itu akan berdampak kemana-mana, baik of buruk. Kalau kita melakukan ini membahayakan bangsa kita, kita berhenti. Kalau yang kita katakan ini justru memecah belah bangsa kita, kita harus stop. Kalau yang saya lakukan ini hanya memfitnah, mengeritik pemerintah, berhenti. Itu tidak benar. Bangsa ini tidak akan maju hanya dengan mengeritik. Bangsa ini akan maju kalau kita melakukan sesuatu, kita mengatakan sesuatu yang asas manfaatnya jelas.
Jadi pertanyaan yang keempat ialah, tanyakan kepada dirimu, apakah yang saya lakukan ini, apakah yang saya pikirkan ini adalah membawa manfaat nggak buat diri saya? Membuat iman saya bertumbuh nggak? Membuat saya makin dewasa nggak karakternya? Apakah memberi kontribusi buat orang lain nggak dalam kebaikan? Apakah membawa manfaat bagi gereja nggak? Apakah ini memberi kontribusi nggak bagi bangsa yang kita cintai ini? Kita tidak boleh berharap bangsa ini maju, tapi tiap hari kita terus memfitnah. Kita tidak bisa berharap bangsa ini maju dengan slogan-slogan yang kelihatannya sangat mulia, tapi dalamnya cuma motif-motif yang busuk. Dan orang bisa lihat buahnya kok. Saya kenal beberapa orang di negeri ini. Selalu kalau ngomongnya itu kelihatannya seperti sangat mulia, tapi track recordnya itu buruk sekali orang ini. Dan saya catat banyak orang tipe ini. Mereka kalau ngomong di depan publik, dipoles sebegitu rupa komunikasinya, nadanya. Tapi lihat wajahnya, lihat matanya, lihat sejarahnya, lihat track recordnya. Mereka sangat berbalik dengan apa yang mereka katakan. Jadi apa yang mereka katakan, itu hanya lip service. Yang mereka katakan itu slogan kosong. Tapi muatannya di dalam berbeda. Kontennya lain sama sekali. Nah yang keempat, tanyakan kepada dirimu, apakah yang saya lakukan ini bermanfaat nggak buat hidup saya? Iman saya bertumbuh, karakter saya bertumbuh. Bermanfaat nggak keluarga saya? Bermanfaat nggak buat masyarakat? Bermanfaat nggak buat gereja? Bermanfaat nggak untuk bangsa ini? Kalau tidak, hentikan itu. Ini bangsa kita cintai, bangsa yang besar. Kita kaya sekali sebagai bangsa. Penduduknya banyak sekali. Kita tuh masyarakat yang sangat pluralistik sekali. Kita bisa belajar satu dengan lain. Dengan tradisi, sejarah yang berbeda-beda. Tapi kita menjadi satu bangsa yang hebat sekali. Nah tapi kalau kita ingin maju bangsa ini, maka berhenti untuk menebar kebohongan. Berhenti menebar fitnah. Berhenti untuk terus-terus menyampaikan diksi-diksi yang membuat bangsa terpecah. Sektarianisme. Ya, seseolah yang membangun itu identitas. Para bangsa ini bukan seperti itu. Bangsa ini ya terdiri dari berbagai macam agama, terdiri dari berbagai tradisi, budaya, dan itu yang benar. Jadi pertanyakan pada dirimu, apakah yang saya lakukan ini membawa manfaat atau tidak? Kalau tidak, hentikan itu, karena itu tidak memberkati siapapun, bahkan menjerumuskan kita dan bangsa ini. Terus memberkati dan shalom.